dari dosa, memindahkan kita dari orang yang tidak menyukai Tuhan menjadi orang yang menyukai Tuhan. Orang yang yang tidak mencintai Tuhan menjadi orang yang kemudian mencintai Tuhan. Yang tidak peduli dengan hal kerohanian yang sejati menjadi orang yang peduli dengan hal-hal yang rohani. Yang tadinya mencari kehendak diri, apa yang kita mau begitu, ke orang yang mencari kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, membawa kepada pengenalan akan Allah yang benar. Karena kalau sekedar iman, semua orang akan mengklaim bahwa dirinya punya iman, begitu. Semua orang akan mengklaim dia percaya sama Tuhan, dia mengenal Tuhan meskipun Tuhannya beda-beda. Tetapi Tuhan tidak bisa dikenal dengan beda-beda, begitu. Mengenal saya itu tidak bisa dikatakan saya kenal yang namanya Pak Bayu, begitu. Siapa dia? Dia seorang wanita misalnya. Itu arti klaim itu menunjukkan bahwa orang itu tidak mengenal saya karena saya bukan wanita, begitu. Kalau dia mengenal saya, dia harus bisa menyebutkan bahwa saya laki-laki. Jadi mengenal itu berurusan dengan fakta dari pihak yang dikenal. Sama, mengenal Tuhan tidak bisa dikatakan menurut saya, begitu. Mengenal Tuhan adalah ya menurut bagaimana Tuhan itu apa adanya. Lalu membawa pengharapan di dalam Kristus bahwa segala sesuatu yang dijanjikan Allah di dalam Kristus adalah benar dan memang layak untuk dikejar. Hari ini kelihatan kita nggak akan selesai totalnya, ada 20 slide begitu, paling kita hanya separuh. Lalu iman yang membawa pada ketaatan dan kekudusan hidup. Ini sekali lagi elemen ketiga dari iman adalah bahwa iman itu salah satu elemen iman itu adalah ketaatan, adalah penyerahan diri, adalah pengandalan. Trust and obey. Jadi seperti yang saya jelaskan kemarin begitu kan, ketaatan, perbuatan ketaatan dari orang percaya adalah bukti dari iman yang dia miliki begitu. Iman tanpa perbuatan kan mati begitu. Nah, iman yang hidup membawa kita menjadi orang yang mengasihi Allah dan berkenan kepada Allah. Kita dikasihi Allah dan kita mengasihi Allah, saling mengasihi. Kalau kita mengasihi Allah, dulu pernah kita ada PA tentang kasih begitu kan. Kasih itu memberi. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya apa yang kita berikan kepada Tuhan, kasih itu bukan memang pengandalan. Itu ada satu sisi kita memohon dan meminta kepada Tuhan. Itu bentuk kebahagiaan dari iman. Karena saya punya iman kepada Tuhan, maka saya meminta kepada Dia. Jadi meminta kepada Tuhan itu bukan hal yang salah. Bahkan itu harus. Kalau tidak minta kepada Tuhan, lah kita mau minta sama siapa? Begitu. Justru kalau kita tidak minta kepada Tuhan, Tuhan justru dia marah, dia tidak berkenan. Ketika orang Israel berdoa, meminta kesuburan kepada Baal, loh kamu kenapa kok minta pada Baal, kok tidak minta kepada saya? Itu kan kalimat, memang itu bukan kalimatnya Tuhan secara ansih, tetapi itu emosinya Tuhan begitu ketika orang Israel berdoa kepada Baal, menyembah kepada Baal dan meminta berkat kepada Baal. Jadi Tuhan tidak berkeberatan kita meminta berkat Dia begitu, karena ya itu bagian dari iman. Jadi tidak salah begitu. Yang menjadi salah adalah bukan kita memintanya atau tidak begitu. Kalau tidak meminta sama Tuhan ya kita malah keliru begitu. Tetapi yang keliru adalah apa isi permintaan itu gitu loh. Yang kita minta apa? Nah, makanya kamu di Yakobus kalau nggak salah kan kamu tidak pernah menerima. Karena apa? Karena yang kamu minta untuk memenuhi hawa nafsumu begitulah. Jadi ada permintaan-permintaan yang salah kepada Tuhan. Cuma kalau permintaan itu benar, ya Tuhan pasti berkenan begitu. Lalu ketika kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan memberi begitu, sebagai tanda kasih kepada kita begitu.
Karena di dalam hikmatnya, bukan berarti kalau Tuhan tidak memberi kepada kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi ya. Tuhan tetap mengasihi. Tetapi di dalam hikmatnya itu tidak permintaan yang kita minta. Itu tidak cocok buat kita. Maka dia tidak memberi. Nah, ketika kita diberi, maka sebagai tanda kasih adalah ya kita mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu. Tentu entah itu di dalam bentuk yang sama atau di dalam bentuk yang berbeda. Tuhan memberikan kita kesehatan. Ya masa kita mengembalikan Tuhan kesehatan dalam arti apa? Asuransi kan enggak begitu. Tetapi di dalam kesehatan kita melakukan perbuatan ketaatan begitu. Melayani dengan lebih. Tuhan memberikan kita uang misalnya, hak materi. Ya kita kembalikan kepada Tuhan misal dalam bentuk uang sekalipun. Ya Tuhan tidak perlu uang, tetapi pekerjaannya memerlukan uang. Jadi nah kita bisa lakukan dengan memenuhi pekerjaan Tuhan begitu. Itu salah satu apa namanya? Tanda kita mengasihi iman mengasihi Tuhan dan tanda kita punya iman gitu. Ketika Tuhan memberikan kita waktu 24 jam, berapa jam yang kita kembalikan ke Tuhan begitu. Kalau kita perpuluhan uang, berani enggak kita perpuluhan waktu misalnya. Lalu iman yang hidup itu jelas karena itu konsekuensi dari ketaatan dan kekudusan hidup, maka mau tidak mau ya membawa kita pada pergumulan melawan dosa. Jadi iman yang hidup itu tidak meletakkan kita pada zona nyaman, tetapi di dalam satu zona untuk melawan dosa, baik yang dari luar misalnya bujukan iblis atau ajakan teman yang nggak betul, atau di dalam diri kita, hati kita sendiri, karakter buruk kita, kedagingan kita. Paulus pun di dalam Roma juga mengatakan demikian, apa yang aku kehendaki, apa yang aku kehendaki kok seakan-akan bertentangan begitu. Ya, itu hal yang wajar, yang namanya manusia akan selalu bergumul melawan dosa. Yang enggak wajar adalah kalau kita enggak bergumul dan santai gitu di dalam melawan dosa begitu. Bukan berarti orang percaya tidak pernah jatuh, begitu. Orang beriman tidak pernah berdosa, tetapi di dalam Daud misalnya, dia dalam pergumulan imannya dia pernah jatuh dalam dosa, di dalam Betseba. Tetapi dia bertobat, begitu, mengenali teguran Tuhan dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya ke kita semua, begitu. Kita santai-santai aja. Begitu. Di dalam pergumulan melawan dosa, kalau kita umat pilihan, bisa enggak kita meninggal di dalam keadaan berdosa? Ya, kita diskusi sebentar nih. Kalau kita orang pilihan, kemarin ada diskusi, ada katakan kalau orang pilihan, begitu kan, pasti akan bertobat, begitu. Ya, saya mau tanya, kalau kita orang pilihan, bisa enggak kita meninggal dalam keadaan berdosa? Tidak. Tidak. Oke, yang lain? Ya. Yang lain? Bisa. Gini. Kenapa bisa? Kenapa? Sebenarnya gini. Kita dalam dunia roh itu sebenarnya kita udah bersih, udah dibersihkan darah Kristus kan. Tapi dalam dunia fisik, jasmani itu kita masih berdosa. Jadi kalau kita meninggal juga, dalam rohani itu kita udah bersih. Betul nggak? Itu penembusan dosa kan udah disalib. Penyalipan itu udah ditembus kitanya. Di rohani itu udah bersih gitu. Di bagian rohaninya begitu ya? Iya, di dunia rohaninya. Tapi jasmaninya kita belum. Ya. Belum. Jadi masih bisa. Gitu, alasannya itu. Jasmani bisa dosa, tapi kalau rohani udah bersih, udah nggak bisa. Oh, oke. Saya simpen dulu itu, nanti saya sanggah. Bergiliran. Nanti giliran sanggah. Gimana Pak Har? Pak Har berbeda sama Ko Dedi. Kenapa kok nggak bisa? Kalau orang yang udah lahir baru, ya, yang dalam artian bisa tumbuh dengan sehat gitu ya, dengan betul ya. Orang yang udah lahir dahulu dan bertumbuh itu
bisa berbuat dosa. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, udah jatuh dalam dosa ya, dia pasti segera menyesali perbuatan dosanya gitu. Ya itu salah satu ciri kita sendiri mungkin bisa rasakan gitu ya. Memang kita bisa aja tiba-tiba kita ngomong kasar ke istri, bisa aja gitu ya. Karena udah jengkel ya, ngomong kasar gitu, bisa aja gitu. Tapi nggak akan lama, pasti kita akan segera menyesali apa yang kejatuhan kita di dalam dosa itu. Dan pastinya kita pasti minta ampun sama Tuhan. Gitu. Itu menurut saya. Kalau pas meninggal, pertanyaan saya tadi, kalau kita meninggal bisa enggak kita dalam kondisi berdosa? Ya lihat meninggalnya. Ya misalnya tadi Kak, contohnya Pak Har gitu. Pas meninggal, pas marah-marah ya. Nah ya itu, pas ngomong kuasar sama istri, kena jantung meninggal begitu, nggak sempat bertobat. Gitu kan? Masuk surga atau masuk neraka Kak? Kita kan setiap hari juga berdosa. Tapi kan setiap hari juga pengakuan dosa. Enggak, kalau kasusnya yang tadi yang saya bilang ke itu loh, mendadak begitu loh. Iya. Nah, kalau masuk surga berarti bisa loh orang percaya meninggal dalam kondisi berdosa. Enggak sempat bertobat. Masuk surga loh. Iya. Berarti enak ya, dosa atau tetap masuk surga kan enggak apa-apa. Pak, mau bicara Pak? Yuk, silahkan. Ya, nggak Pak, itu kan kalau kita kan selama hidup di dunia ini kan memang mesti berdosa Pak. Ya, tapi maksudnya kita berdosa juga kan kita yang udah percaya juga kan sudah menerima keselamatan. Jadi maksudnya menerima keselamatan. Oh ya. Jangan ini udah menerima keselamatan. Tapi waktu misalnya pas mau mati di sana kita berbuat dosa, tapi kan itu bukan dosa yang istilahnya bukan dosa yang mematikan karena kita udah dapat karya penyelamatan dari Tuhan Yesus. Tapi mungkin dosanya bukan dosa yang apa sih namanya? Bukan dosa yang membawa pada kebinasaan gitu. Nah itu maksudnya gitu. Jadi mungkin aja waktu mati sedang berbuat dosa misalnya ini mati, tapi bukan dosa yang mematikan, bukan dosa yang kita jatuh ke dalam maut itu, bukan gitu maksudnya. Gitu. Gini. Oke. Nah, gimana Kak Dedi? Sebenarnya di Kristen itu kan tidak ada dosa besar atau dosa kecil kan? Betul. Tidak semua orang setuju. Oke. Misalnya curi ayam gitu ya, itu kan dosa kan? Curi ayam dengan yang di sama itu John Key itu kan beda lagi kan? Siapa? John Key. John Key, ya. Iya kan beda, dia kan bukan bunuh ayam, orang. Manusia nih, manusia. Jadi itu dosa besar atau dosa kecil itu di dalam Kristen itu kenapa tidak dibedain? Loh, yang bilang gitu siapa? Ada yang bilang sih, tapi tidak semua orang. Tidak semua setuju loh prinsip itu. Iya, belum tentu ya. Soalnya kemungkinan bisa dibagi-bagi gitu ya. Ya ada, maksudnya kayak yang pandangan itu, ada orang yang beranggapan nggak ada dosa kecil, semua dosa ya sama dosa begitu. Iya, cuma kita bohong sedikit aja kita dibilang dosa kan? Iya, nah. Tapi kalau beda lagi dengan yang dosa besar itu kan beda lagi. Kalau misalnya kita sampai terjadi pendarahan gitu kan? Nah, jadi nggak semua, saya kira nggak semua, saya tahu sih. Nggak semua orang akan setuju begitu. Karena saya pernah dengar 2 pendeta berkhotbah tentang dosa besar, dosa kecil, isinya beda. Dan keduanya dari aliran yang sama. Masalahnya itu, kalau alirannya beda mah, ini aliran teologianya sama loh. Iya, jadi kalau misalnya dosa besar, dosa kecil nggak dibedain ya kita selamat harusnya walaupun bunuh orang gitu. Tapi harusnya dibedain. Kan yang paling tidak bisa diampunin cuman ini menghujat Roh Kudus. Oke. Ya kan, yang lain kan bisa diampunin. Ya bisa. Jadi harusnya kalau nggak bisa diampunin. Dosa menghujat Roh Kudus itu dosa. Betul yang di Alkitab ada itu.
Iya. Semua dosa bisa diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa diampuni tanpa kita membedakan dosa besar atau dosa kecil, harusnya kita udah masuk surga. Oh, kalau kita ini kan kasusnya kalau kita tidak sempat minta ampun tadi. Oh, Kalau sempat minta ampun kan dosa kita diampuni sudah ya toh. Nah, ini tidak bisa, yang tidak bisa, yang tidak sempat. Gitu loh. nggak sempat ya. Yang nggak sempat, gitu. Tapi harusnya sih selamat. Harusnya ya, enaknya sih selamat ya memang ya. Iya. Makanya harus dibedain, maksudnya kalau dosa-dosa kecil ya udah selamat gitu ya. Kalau dosa besar mungkin itu pertimbangannya Tuhan lah. Oke, gitu aja. Oke, yang lain? Kalau menurut saya, semua orang pasti jatuh dalam dosa. Ya. Jadi kalau misalkan dibilangin pada saat kita berdosa mati itu diselamatkan nggak, tergantung. Kalau misalkan orang itu benar-benar sudah lahir baru dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamatnya, itu pasti masuk surga. Bagaimanapun pasti masuk. Nah, sedangkan kalau misalkan orang yang tadi yang Ko Deddy bilang membunuh dengan yang kecil sama. Nah, kalau misalkan orang benar-benar sudah lahir baru, tidak akan berbuat dosa yang besar. Jadi kalau misalkan sekarang kan dari di Alkitab juga pernah disebutkan kalau kita istilahnya berpikiran aja itu udah berbuat dosa. Nah, jadi dalam arti kalau manusia selama masa hidupnya pasti akan jatuh dalam dosa. Tapi kalau misalkan benar-benar dia sudah diselamatkan, pasti akan menyadarinya dan akan meminta ampun. Kalaupun sampai tidak sempat pada saat itu minta ampun terus keburu jeger mati, saya pikir tetap masuk surga. Nah, karena kalau misalkan seorang yang sudah diselamatkan dan benar-benar mengakui, tidak akan berbuat dosa yang istilahnya mendukakan hati Tuhan. Nah, sekarang saya tanya nih, yang maksudnya dosa besar itu kayak apa? Kan tadi dikatakan kalau orang yang lahir baru membunuh itu dosa besar. Terus misalkan menghujat Roh Kudus itu mah pasti bukan orang yang sudah diselamatkan. Ya. Kalau membunuh dosa besar. Jadi kalau orang yang sudah lahir baru tidak mungkin membunuh. Sebenarnya gitu. Dosa besar dengan dosa kecil nggak ada. Semua dosa itu sama. Dosa tetap. Jadi walaupun misalkan sekarang kita istilahnya membunuh dengan istilahnya berbohong, itu di mata Tuhan sama. Di mata Tuhan sama dosa. Nah, cuma saya mau kembali lagi. Berarti orang yang sudah lahir baru tidak mungkin membunuh. Harusnya enggak. Harusnya ya. Mungkin enggak orang berbuat orang lahir baru yang menerima anugerah keselamatan membunuh. Mungkin. Ya, Ayo, ada yang jawab nggak mungkin nggak? Ada yang satu jawab mungkin sama tadi ya? Masih mungkin. Mungkin sebab kan iblis itu di mana-mana. Jadi gimana nih? Jadi orang berdosa sama orang yang diselamatkan kelakuannya jadi sama dong begitu kan? Orang yang lahir baru membunuh. Orang yang tidak lahir baru membunuh begitu kan? Kalau semua dosa kan pasti mendukakan Allah begitu kan? Nah, tidak ada dosa yang mendukakan Allah. Mau pakai istilah yang dosa besar atau dosa kecil begitu. Yang saya tadi cuma pertanyakan adalah kalau statement kalau orang yang lahir baru tidak akan melakukan dosa-dosa yang ya dipandang manusia besar begitu. Misalnya tadi dikatakan membunuh itu termasuk dosa yang besar meskipun semua dosa ya dosa di hadapan Tuhan. Nah, benar nggak orang yang lahir baru tidak bisa membunuh? Pertanyaan saya kan itu. Jadi sebagian jawab bisa, gitu ya. Atau ada yang pertanyaan lain? Ko King King gimana? Tadi statementnya dari Ko King King. Bingung ya? Kalau menurut itu saya, keahlian saya tuh.
Ya. Eh, Nah, nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. ah. Semua dosa itu sama-sama mendukakan Tuhan. Tapi kalau ada di dalam Tuhan itu, yang pasti ada jaminan keselamatan. Oh Jadi iya, bukan iya. karena kebaikan kita atau kelakuan kita, tapi kalau kita itu adalah orang pilihan, sudah pasti akan diselamatkan gitu. Jadi bukan tergantung dari perbuatan kita, tapi karena kasih karunia. Jadi dosa kita itu diampuni karena anugerah kasih karunia gitu. Jadi kalau misalnya manusia udah dipilih ternyata bisa berdosa, masih bisa berdosa selama kita masih ada di dunia gitu. Tapi penebusan Tuhan itu anugerah gitu bagi kita sebagai orang pilihan. Jadi masih bisa melakukan dosa yang kita pakai istilah aja ya begitu. Dosa yang sifatnya besar gitu, misalnya membunuh begitu. Bisa enggak? Bisa karena kita masih di dunia, ya pasti masih ada kedagingan gitu ya, yang kita setiap hari juga bergumul gitu, mana yang menang gitu ya, berusaha gitu. Tapi ya pasti ada gagalnya gitu. Dan gagalnya itu enggak, kalau orang yang diselamatkan gagalnya sedikit, gagalnya enggak banyak gitu, enggak juga gitu. Karena ya itu ada faktor dagingnya itu gitu. Dikala kita lemah ya pasti kita akan jatuh, dan jatuhnya seperti Daud itu kan jatuhnya bukan sekedar berbohong, tapi itu sampai membunuh juga kan. Tapi Nah, itu dia orang pertanyaannya. pilihan gitu. Berarti Nah, dia orang pilihan. Dia orang pilihan meskipun jatuh sampai segimana jatuh pun gitu, ada anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Itu menurut saya sih. Jadi gini. Gimana Kak Dedi? Setiap dosa itu ada konsekuensinya ya. Kayak Daud gitu kan, anak-anaknya diambil semua gara-gara dosanya kan. Anaknya kan mati kan. Ya, keluarganya ribut. Maksudnya bayarnya terlalu mahal gitu loh. Sebelum dia bertobat kan dia bayar dulu dosanya. Dia bertobat dulu dong. Kan ditegur dulu. Ya bertobat, tapi dia harus bayar juga. Ya. Anak-anaknya kan ambil semua, ya kan? Ya betul. Nah, jadi setiap dosa itu harus ditembus juga. Betul nggak? Kalau zaman sekarang nggak usah dibayar lagi, nggak usah ditebus lagi seperti Daud gitu. Ya, ada yang nanggepin nggak? Nanti saya simpen dulu tuh, saya rangkum. Ada yang mau nanggepin? Jadi yang dibilang Kak Dedi itu ada hukuman atas atau akibat atas dosa yang dilakukan oleh Daud. Tetapi itu kan itu dan tidak bisa dipungkiri bahwa itu terjadi setelah Daud bertobat. Ya dah, kan ditegur Nathan waktu anaknya yang bayi mati. Lah yang kayak keluarganya kacau balau itu kan si Absalom, terus siapa itu yang Amnon begitu dan sebagainya itu. Nah, itu kan terjadi bertahun-tahun atau mungkin beberapa tahun setelah, bisa jadi beberapa tahun setelah itu, tetapi yang pasti kan setelah itu bertobat begitu, ditegur Nabi Nathan dan bertobat begitu. Oke, ada lagi yang mau ngasih tanggapan? Kalau tidak ada, saya rangkum begitu. Prinsip dasarnya adalah kalau tidak ada perbuatan baik yang menyelamatkan kita, maka tidak ada perbuatan buruk yang menggagalkan keselamatan kita. Itu sisi lain dari mata uang keselamatan. Cuman kalau begitu apakah berarti kita sudah menerima anugerah keselamatan ya terus kan ada sisi mata uangnya begitu. Saya berdosa aja seenak-enaknya. Karena saya sudah di dalam Tuhan, saya selamat. Daud pun membunuh loh. Begitu, saya malah belum pernah membunuh. Berarti saya lebih baik dari Daud begitu. Daud aja selamat begitu. Tetapi jangan lupa, Daud memang membunuh, tetapi dia bertobat begitu. Yang jadi pertanyaan kan kalau kita tidak bertobat begitu. Nah, bagi saya kita juga mesti harus hati-hati
Kadang kita tidak pernah tahu kesempatan bertobat begitu. Orang siapa. Cuman satu hal begini, mari kita pertama geser isu kita pada sisi ketika pertama-tama ketika kita hidup. Memang tidak ada perbuatan buruk yang menghilangkan dosa kita, menghilangkan keselamatan kita. Saya yakin apapun itu, Bisa enggak orang percaya mungkin membunuh? Ya, bisa sama seperti Daud. Tetapi apa ya? Daud dengan kita posisinya berbeda. Daud barangkali dia tidak pernah melihat kisah Daud begitu karena dia sedang menjalani kisah itu. Tetapi kita melihat kisah Daud begitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya the warrant of faith, tuntutan dari iman kita itu jauh lebih besar dari Daud. Kalau kita sekarang sudah diberikan satu Alkitab yang lengkap, artinya ya kita harus hidup lebih berhati-hati dari Daud. Nah, orang yang lahir baru tidak akan gegabah hidupnya. Tidak akan mengalami pergumulan melawan dosa dan yang lahir baru akan mengalami pergumulan yang hebat melawan dosa sekuat tenaga dan saya tidak mengatakan harus ya kalau kita bicara secara moral ya harus berkemenangan, tetapi pada faktanya memang jatuh, tetapi dia akan berusaha mati-matian sesuai dengan kekuatan imannya begitu. Maka seharusnya semakin lama orang semakin menjadi seorang Kristen beriman, pergumulan dosanya tentu akan bertambah. Tetapi tanda kutip ya, dia akan lebih mudah memenangkan pergumulan itu, begitu. Kadang Tuhan akan memberikan kita kesempatan yang kedua. Artinya dulu kamu jatuh kepada dosa A. Kadang Tuhan akan memberikan kita kesempatan untuk menggumulkan dosa yang sama loh. Tetapi ya mari kita menghidupinya atau menghadapi pergumulan itu dengan hal yang berbeda karena kedewasaan iman kita berbeda. Jadi ketika seseorang percaya, benar-benar percaya, dia pada suatu saat kepleset, jatuh dan dia tidak punya kesempatan bertobat, bagi saya dia akan tetap masuk surga. Loh, kalau gitu enak Pak, kan saya bisa berbuat dosa seenaknya. Nah, kalau yang kita berpikiran begitu dan melakukan tindakan seperti itu tanda orang yang bagi saya tidak lahir baru. Jadi permasalahannya bukan dia berdosa atau tidak, bukan sekedar dia berdosa atau tidak, tetapi permasalahannya adalah dia memanipulasi anugerah atau tidak. Kalau dia memanipulasi anugerah, menganggap anugerah itu sebagai sesuatu yang ringan, Tuhan pasti ya mengampuni, tidak masalah, dosa dulu toh gampang, nanti kan minta ampun bisa, Tuhan itu kan panjang sabar, pasti mengampuni. Saya kira orang yang lahir baru tidak akan berpikir dan bertindak seperti itu, begitu. Meskipun dia tahu Tuhan akan mengampuni dosanya, tetapi dia tidak akan gegabah untuk berpikir seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya ditandai dengan mindset kita, dan ya sekali lagi bagaimana kehidupan kita memperlihatkan seberapa gampang kita jatuh ke dalam dosa. Itu yang menjadi pertanyaan. Bukan apakah kita dapat jatuh dalam dosa, tetapi seberapa gampang kita jatuh dalam dosa. Itu yang mesti kita gumulkan. Semakin hari, semakin seharusnya kita semakin sulit untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi jawabannya itu begitu. Nah, iman yang hidup akan membawa kita pada pertumbuhan iman. Salah satu ciri orang kehidupan adalah bertumbuh begitu. Selain bergerak dan sebagainya, dinamis begitu. Tetapi ada pertumbuhan, ada pergeseran dari iman yang sederhana menjadi yang kompleks begitu, simple jadi sophisticated begitu kan. Saya tidak mengatakan rumit ya, gitu. Yang kanak-kanak menjadi iman yang dewasa begitu. Apakah iman yang dewasa adalah iman yang sempurna? Tentu tidak. Ketika kita mati, pasti masih ada dosa karena kita tidak akan pernah jadi sempurna begitu. Jadi
Tapi orang yang lahir baru, imannya akan berubah ke arah yang lebih baik, maksudnya bertumbuh begitu. Nah, memimpin dari iman kepada iman. Ketika iman yang menyelamatkan itu adalah satu modal awal untuk kita bertumbuh ke iman yang semakin lama semakin sempurna di dalam Kristus. Jadi tidak pernah iman itu diam, begitu kan? Roh Kudus itu diam. Kita beriman di situ ya sudah di situ terus begitu. Maka saya yakin dan percaya seorang yang digerakkan oleh Roh Kudus begitu. Tidak akan ngomong yang penting kan aku sudah selamat. Itu memanipulasi anugerah. Justru pemikiran-pemikiran itu, maaf, saya mencurigai orang yang berpikir seperti itu malah mungkin bukan orang yang lahir baru. Begitu loh. Atau barangkali orang lahir baru tetapi kanak-kanaknya benar-benar kanak-kanak, mungkin baru 1 hari lahir baru bolehlah. Gitu. Tetapi ya itu tadi, yang penting kan saya sudah selamat. Itu tindakan pemikiran yang memanipulasi anugerah, yang memanipulasi iman. Buat apa saya bertumbuh? Kan toh saya juga masuk surga. Buat apa saya lebih mendalami firman Tuhan? Kan surga tidak didasarkan dari seberapa besar pengetahuan kita. Pemikiran-pemikiran semacam, memang statement itu betul. Begitu loh. Tuhan tidak akan lihat seberapa pengetahuanmu tentang teologi, seberapa banyak kesalahan doktrinmu, seberapa banyak doktrinmu benar. Saya kira tidak akan diuji dan Tuhan tahu begitu. Tapi bagaimana dia akan melihat bagaimana kita menghidupi apa yang kita tahu dan apa yang kita imani. Jadi betul, keselamatan itu surga tidak dihitung dari seberapa banyak pengetahuan kita. Tetapi orang yang memiliki iman yang hidup, dia tidak akan nyaman di dalam posisi puas. Komplasensi itu kan yang statement itu kan istilah itu yang pernah kita bahas begitu kan, antara contentment, kepenuhan, kepuasan dengan komplasensi begitu, kenyamanan. Saya puas di dalam Tuhan, maka saya ingin lebih. Kita selalu mengejar apa yang memuaskan kita. Nah, tapi kalau orang ini nggak mengejar sesuatu di dalam Tuhan, misalnya salah satunya pengetahuan di dalam Tuhan, saya yakin, saya mencurigai orang ini belum lahir baru begitu. Ayo PA, ayo cell group, enggak mau toh yang penting kan aku sudah pelayanan, sudah selamat, ngapain mesti aneh-aneh lagi. That's big question mark. Untuk menilai unborn again Christian begitu, orang Kristen sih tapi tidak lahir baru. Jadi hati-hati begitu. Saya tidak mengatakan orang Kristen memiliki tidak bisa memiliki kesalahan doktrin. Bisa orang Kristen memiliki kesalahan doktrin, bisa. Misal, maaf, kalau saya menyebutkan saudara-saudara kita yang pemahaman teologi tentang bahasa rohnya keliru misalnya. Nah, apakah mereka menandakan mereka bukan orang yang tidak lahir baru karena doktrinnya keliru? Saya tidak berani menyebut itu begitu. Yang doktrinnya keliru tidak lahir baru adalah ketika doktrin Kristus misalnya atau doktrin keselamatan. Bagi dia keselamatan karena perbuatan. Bagi saya itu sudah doktrin yang keliru dan itu significance for faith begitu. Jadi tidak bisa gitu kan. Saksi Yehova itu doktrin yang keliru tentang kekristenan, meskipun katanya pakai Alkitabnya ya sebenarnya beda sih. Tetapi kita akan menyebut mereka beda dan tidak ada keselamatan. Kenapa? Karena doktrin keliru di hal-hal yang sifatnya significance for salvation begitu, for faith and salvation, bukan for religion. Itu yang mesti kita bedakan. Nah, kita tidak akan membahas itu terlalu panjang hari ini. Jadi iman yang hidup adalah iman yang menyelamatkan kita, iman yang membawa kita pada pengenalan akan Allah yang benar, termasuk menginginkan pengenalan itu membawa kita pada pengharapan di dalam Kristus. Dan akhirnya apa? Apa hasil dari pengharapan di dalam Kristus yang kita percaya dan kita pegang teguh? Damai sejahtera, shalom di dalam hati. Bahwa apa? Kehidupan saya dijamin. Saya berada di dalam satu kondisi antara sebisa mungkin tidak salah, tetapi di satu sisi saya berani bergerak. Kalau kita bergerak kan artinya ada risiko kesalahan kan gitu kan. Jangan dibayangkan ya ketika Yakobus bilang, oh Ran,
yang tahu bagaimana dia berbuat baik, terus dia tidak melakukannya berdosa. Dia mendorong orang untuk tahu itu harus berbuat baik, tetapi apakah ketika berbuat baik dia tidak bisa terjerumus ke dalam kesalahan yang lain? Bisa. Coba bilang tidak bisa? Bisa. Tetapi kalimat Yakobus itu ingin menyatakan bahwa orang yang lahir baru, orang yang punya iman itu ada dorongan di dalam hati untuk apa? Berbuat baik. Itu loh. Tidak akan pasif dia. Dan iman yang hidup membawa ketaatan dan kekudusan. Mengasihi dan berkenan kepada Tuhan, membuat kita bergumul melawan dosa, dan membawa kita pada pertumbuhan iman yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita baca bagian ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu, garis bawah itu, kalau segala sesuatu itu kan saya bold itu ya. Yang apa? Yang berguna. Untuk apa? Hidup saleh oleh pengenalan akan Dia. Jadi apa sih yang Tuhan berikan kepada kita itu? Apa? Segala sesuatu. Jadi arti segala sesuatu itu ya semuanya, tidak ada yang kurang. Untuk apa? Untuk hidup yang saleh, begitu. Jadi kenapa sih saya tidak bisa menang melawan dosa? Karena Tuhan tidak memberikan kekuatan. Loh, siapa bilang itu kan segala sesuatu yang berguna. Berarti kekuatan yang Tuhan berikan mestinya cukup. Cuman kita nggak gunakan. Masalahnya itu, begitu loh. Saya tidak bisa memberi. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan saya cukup. Loh, siapa bilang? Tuhan memberikan kita cukup untuk memberi. Tetapi, kan bukan berarti pemberian saya harus sama dengan pemberian orang. Begitu. Tapi kalau saya tidak bisa memberi, tidak mungkin begitu. Bentuknya, saya tidak punya uang sepeser pun ya. Saya itu punya pemikiran, punya tenaga, begitu kan. Tuhan memberikan segala sesuatu hidup saleh di dalam kehidupan kita, begitu. Mungkin itu bukan uang, gitu. Tetapi kepandaian ya kita guna, ya itu persembahkan, begitu. Nah, wah kalau gitu saya kaya Pak, saya kasih uang aja, nggak usah pelayanan. Nah itu yang memanipulasi lagi tuh, begitu. Nah kita tidak akan bicara tentang pelayanan di sini, tetapi pelayanan bukan sekedar masalah memberikan uang, itu dua hal yang berbeda, begitu. Minta seorang baca Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Minta seorang baca ya. Nggak ketemu nggak? Seorang baca Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Yuk. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi yang dikerjakan di dalam Tuhan itu apa? Baik apa? Kemauan maupun Dan? pekerjaan. Nah, garis bawahnya kata apa itu? Gimana? Kemauan dan pekerjaan baik. Ya. Jadi siapa yang membuat kita mau melakukan pekerjaan baik? Tuhan. 2 ayat 13. Nah, Kasih karunia. Gitu. ya, that's it. Jadi, kalau kita mau melakukan kehidupan yang saleh, pasti lahir dari kemauan nggak? Atau lahir dari paksaan? Yang paksaan itu bukan kesalehan. Kemauan, kehendak. Kehendak, tapi siapa yang mengerjakan? Kasih karunia, Tuhan sendiri. Betul, Tuhan sendiri. Kita itu tidak ada apa-apanya loh. Gitu loh. Segala sesuatu yang kita punya, ketika kita punya kerinduan untuk melayani, jangan dikira itu satu hal yang bisa kita sombongkan. Ada kerinduan untuk memberi, gitu loh. Terus kita bangga, saya ini loh rindu memberi, begitu. Tidak kayak kamu, memberi kok pelit misalnya. Begitu kan, nah, itu nanti khotbah saya tanggal 27 Agustus, begitu. Tentang menabur sedikit, menuai sedikit. Nah, maksudnya apa itu? Begitu.
Kalimat itu kan seringkali dipakai untuk bicara masalah kalau kita menabur uang banyak, nanti cuannya juga banyak begitu. Nah, itu tanggal 27 Agustus begitu. Jadi tapi di PD itu begitu. Nah, jadi kemauan kita, kerelaan kita itu dorongan dari Tuhan. Bukan kebaikan kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kita sombongkan dari kehidupan kita. Jadi kalau kita mau mengejar pertumbuhan, mau ikut PA, begitu. Terus kita punya pengetahuan baru di dalam Tuhan. Jangan sombong, gitu kan? Jangan sok tahu juga. Anda datang ke sini aja pun itu dari Tuhan yang bekerja mengerjakan di dalam diri kita untuk kita membuka, begitu kan? Apa namanya? Laptop kita, tab kita atau yang kita punya, begitu kan? Untuk gabung di sini, begitu. Memang malas itu salah, begitu. Tapi jangan menghina orang yang malas, begitu. Justru kita harusnya kasihan sama mereka. Kenapa mereka malas? Kita melayani mereka lebih, supaya mereka rajin. Nah, bagaimana agar kita dapat hidup saleh? Oleh karena disuruh orang tua, disuruh hamba Tuhan? Enggak. Tapi oleh pengenalan akan Tuhan. Maka saya akan sering beberapa hal begitu. Selama masih bisa, saya akan menyerahkan menurut kamu mana yang lebih baik, mana yang kamu pilih. Meskipun kadang pilihan orang itu tidak sesuai dengan pilihan saya, tetapi saya biarkan pilihan itu dipilih oleh orang dan menjalankannya supaya apa orang itu belajar. Belajar dari apa? Menjalankan kerelaannya. Bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Itu jauh lebih penting daripada saya pilihkan lalu Anda sekedar nurut apa yang saya katakan. Itu bukan kesalehan yang dewasa. Jadi pengenalan akan Allah, mari kita mengenal Allah Tritunggal. Hasilnya apa? Itu bermuara pada perubahan kualitas gitu, dan yang nanti selalu akan dihalangi dan ditantang oleh dosa dan kedagingan kita. Oke, sampai sini. Ini nanti minggu depan begitu. Kita pelajari tentang ini. Saya besok akan highlight tentang kebajikan. Kita diskusi sebentar tentang 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Kita tidak akan selesaikan begitu. Saya mau tahu apa yang kita pahami tentang kebajikan. Apa bedanya dengan kebaikan? Saya tidak akan jawab hari ini, tapi saya ingin tahu dulu. Oke, ada enggak yang bedanya kebajikan dengan kebaikan? Goodness dengan virtue. Kenapa ketika kita ingin bertumbuh di dalam iman, hal pertama yang harus kita tambahkan justru kebajikan. Bukan pengetahuan misalnya. Oke, ada yang mau ngasih ini enggak? Masukan tanggapan tentang what is virtue, begitu, kebajikan. Nah, coba nanti dicari di dalam tanya selama seminggu ini coba cari tahu what is virtue, virtue begitu tulisannya. Apa itu kebajikan? Yang menanyakan itu ke saya dalam seminggu ini tidak akan saya jawab begitu. Jadi Anda tanya sama orang lain dan tanya kepada Simbah Google. Oke, ada yang mau ngasih masukan tentang apa itu kebajikan? Kenapa sih untuk pertama kali, untuk menumbuhkan iman kita, yang pertama kali kita tambahkan kok kebajikan sih? Bukan perbuatan baik, bukan pengetahuan kan kemudian itu. Kebajikan kan buah roh itu, Pak. Kebajikan itu buah roh. Ya. Gitu. Oke, yang lain? Saya tidak akan salahkan dan tidak akan betulkan dulu kan, saya mau kelakuannya. Kebajikan adalah kesempurnaan moral. Kesempurnaan moral. Itu sudah tanya Mbak Google itu berarti. Ketahuan. Oke, yang lain? Jadi ditambahkan kesempurnaan moral. Nah, kalau sudah moralnya sempurna ya tidak perlu bertumbuh lagi, bro.
Kan kesempurnaan moral mesti punya pengetahuan tentang moral. Nah, kalau kesempurnaan moralnya sempurna, ya pengetahuannya pasti harus sempurna dulu. Nah, kalau kesempurnaan moral di depan kan pengetahuan terus apa moral sudah sempurna. Apalagi belakangnya kasih kepada semua orang. Gue itu kan moral itu. Oke, yang lain? Ada yang mau ngasih masukan? Jangan khawatir, pasti saya debat untuk sementara ini. Apa jawaban Anda? Kebajikan bisa dianggap hikmat dan kebijaksanaan kayaknya. Hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat butuh pengetahuan enggak, Pak? Oh, Butuh. Betul. Nah, ya kan. Nah, kalau mau hikmat, kalau mau punya hikmat, mau Harus punya hikmat kebajikan tahu. dulu. Punya hikmat kalau hikmat itu kebajikan. Kalau mau punya hikmat harus tahu dulu atau tahunya belakangan pengetahuannya. Kalau menurut urutan buah roh kan kebajikan itu yang pertama. Baru pengetahuan, ditambahkan pengetahuan, terus ditambah yang lain-lain itu menyusul gitu. Buah roh 3 Galatia 5. Iya. Mana kebajikan? Buah roh adalah kasih, damai, sukacita. Kasih Yang diurutkan kan di sini di 2 Petrus 1. Oke, yang lain? Ya harusnya kan kebajikan dulu baru pengetahuan toh. Ya itu silahkan PR dibawa tidur selama 1 minggu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi tentang PR kita hari ini. Kita sudah 1 jam berjalan, kurang 5 menit. Boleh nambahkan, boleh share Pak. Boleh. Boleh tanya apapun ya, kecuali tanya apa itu kebajikan. Enggak boleh hari ini. Ya silakan Pak, boleh share. Saya mau share, mungkin Boleh, bisa memperjelas gitu pendapat, penjelasan Pak Bayu tadi ya. Boleh. Yang menarik itu yang saya tangkap dari yang Pak Yakub Susabda pernah bahas soal iman itu, iman yang tahan uji itu. Ya, resilient faith. Yang menarik di sini itu begini. Martin Luther kan tidak setuju kalau kasih karunia itu hanya ditanamkan, dan Martin Luther diimputasikan. Yang menarik itu kata-kata dari Martin Luther yang terkenal itu, bahwa terus-menerus orang yang sudah diselamatkan atau dibenarkan itu, tapi pada saat yang sama kita ini pendosa gitu. Ya, itu istilah yang dulu epikator. Ya, epikator itu. Nah, itu tema itu dari Pak. Yang lalu. Meskipun kita orang yang sudah diselamatkan dan sudah dibenarkan, tetapi kita sekaligus setiap saat itu kita juga pendosa gitu. Tujuannya kasih karunia itu tuh kasih karunia Tuhan berikan supaya kita kasih karunia bisa bekerja, kita menghadapi dosa gitu sepanjang umur kita gitu. Jadi sepanjang umur kita itu kita mampu menghadapi dosa karena kasih karunia gitu. Tanpa kasih karunia dosa nggak mungkin bisa dikalahkan, karena yang bisa mengalahkan dosa cuma Tuhan gitu. Sehingga kita itu harus mematikan dosa kita, karena setiap saat kan kasih karunia menuntun kita untuk kita bisa mengalahkan dosa gitu. Jadi kitalah yang harus mempertemukan kasih karunia dengan dosa gitu di dalam hidup kita setiap saat gitu. Jadi seumur hidup kita selalu punya potensi berbuat dosa. Tapi pada saat yang sama, kasih karunia memampukan kita untuk mengalahkan dosa itu. Jadi sepanjang umur hidup kita, terus dosa itu akan selalu sekaligus melekat di dalam diri kita. Hanya kasih karunia yang memampukan kita untuk terus melawan dan mematikan dosa. Itu mungkin yang saya tangkap di itu, Pak. Ya.
Jadi itu yang saya bilang gitu kan. Prinsip simul justus et peccator gitu kan. Bersama-sama dan terus-menerus pada saat yang sama kita orang yang secara status dibenarkan, tetapi secara natur kita tercemar oleh dosa. Makanya iman itu akan membawa kita pada apa? Pergumulan. Jadi nyaman enggak punya iman? Ya nyaman ya enggak. Terus bergumul kan enggak nyaman begitu. Tapi ada nyamannya enggak? Loh ada. Di dalam pergumulan kita merasakan bahwa Tuhan menyertai. Di dalam pergumulan kita, jatuh bangun kita tahu dan yakin percaya bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Kita tahu keselamatan kita tidak bisa hilang. Loh, itu damai sejahtera. Itu kenyamanan hati. It is well begitu with my soul, gitu kata Horatius Spafford begitu dalam lagunya itu. Ketika dia mengalami pergumulan begitu kan, keluarganya meninggal semua begitu, dia bilang it is well with my soul, meskipun di akhir hidupnya ya ada kontroversi di hidupnya di akhir itu begitu. Tetapi saya ambil statementnya itu gampang enggak? Sulit begitu. Enggak semua orang bisa mengatakan demikian. Dan saya juga enggak akan berani menghakimi bahwa orang yang enggak mampu mengatakan demikian pun akan berarti orang yang enggak diselamatkan begitu. Kenapa? Yaitu simul justus et peccator begitu. Tetapi orang yang memahami simul justus et peccator tidak akan memanipulasi statement itu. Kan toh saya juga orang berdosa begitu kan. Nah, jadi yang saya tangkap begitu. Pertama-tama adalah kita bicara masalah sikap hati, mentalitas. Bahwa ya, orang yang lahir baru, orang yang punya iman adalah orang yang mengasihi Allah dengan segenap hatinya dan dengan segenap kekuatan yang dia punya hari itu. Saya mengatakan bahwa segala sesuatu untuk hidup yang saleh begitu, termasuk ketika Tuhan memberikan pergumulan kepada kita. Pergumulannya tidak akan diberikan lebih besar dari kekuatan kita begitu, karena kalau terlalu lebih besar kita tidak akan kuat misalnya. Kalimat itu kan ada. Dan kita akan sulit untuk hidup yang saleh di dalam pergumulan kehidupan kita. Tetapi ya andai kata gitu Tuhan mengatakan kan gitu kan, itu terjadi, Tuhan akan memberikan kekuatan lebih. Sekali lagi balik begitu. Tuhan akan memberikan apa? Segala sesuatu. Entah berupa keringanan ujian, atau ujiannya dari peringan, tetapi kekuatannya yang ditambah. Whatever, tetapi segala sesuatu. Jadi, jangan sampai ada pertanyaan, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Loh, berarti kan Tuhan tidak memberikan kita kekuatan. Kekuatan ada kita, maka dia tidak berikan percobaan yang lebih. Lah, tapi kan kalimat yang berikutnya kan enggak gitu. Dia kalau lebih, dia akan memberikan kekuatan. Dan itu sepadan, senada dengan apa yang Petrus katakan. Dia memberikan segala sesuatu. Segala sesuatu itu kok salah apa? Yaitu begitu kan. Kekuatan yang lebih, yang kedua, atau keringanan ujian. Begitu. Jadi jangan sia-siakan. Jadi pergumulan melawan dosa adalah pergumulan sampai akhir hidup kita. Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Jadi dampingi orang yang bergumul melawan dosa. Kadang dari mana Tuhan memberikan segala sesuatu untuk hidup yang saleh? Apakah dia memberikan kekuatan lebih? Iya. Dari mana? Mungkin dari teman-temannya. Mungkin dari kita, sesama kita. Bisa jadi kita yang dipakai oleh Tuhan di dalam konteks segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk orang sesama kita itu hidup saleh. Apa itu? Rekan di dalam pergumulan. Begitu. Bisa. Ya, cuman kita mau jadi rekan atau jadi hakim. Begitu. Nah, itu yang perlu kita ini begitu. Hati-hati. Bukan berarti kita tidak boleh menghakimi ya. Saya sudah jelaskan itu di PA begitu. Tapi hati-hati dengan penghakiman kita. Oke, ada pertanyaan, ada tambahan atau apa? Silakan sharing. Apapun boleh begitu. Ya tidak boleh live. Ya. Jawabannya apa ya yang pertanyaan yang pertama tadi itu? Yang mana? Yang itu yang orang yang berbuat dosa tapi tidak sempat bertobat, itu jawabannya apa ya tadi ya? Nah,
Kalau dia lahir baru, saya katakan selamat. Oh, selamat. Nggak sempat, dia nggak sempat, bukan nggak mau. Nggak sempat bertobat. Ya, Nggak sempat pengampunan dosa gitu. Iya, nggak sempat bertobat, masa sempat pengampunan dosa, sama begitu. Ya, saya katakan jawabannya selamat, begitu. Oh, selamat. Tetapi hati-hati, begitu. Tapi kalau dia mengulangi lagi 2-3 kali, gitu tetap bisa selamat juga. Pak, tadi kan pertanyaannya kalau dia mati langsung masuk meninggal. Kalau sudah meninggal tidak akan mengulangi 2 kali, Pak. Langsung meninggal. Kan tadi pertanyaannya kan kalau dia meninggal belum sempat mohon ampun gimana? Saya selamat lah kalau mengulangi lah, dia sudah mati, dia sebenarnya pasti. Oh, dia udah mati, betul juga ya. Tapi kalau misalnya dia memanipulasi, tetap bisa masuk surga juga. Manipulasi maksudnya dia udah tahu ini pasti Tuhan ampuni nih. Terus dia sengaja berbuat dosa gitu ya. Nah, itu yang saya ragu ya, itu yang jawaban saya tadi. Saya ragu gimana? Dia orangnya. Saya ragu kalau orang itu orang lahir baru. Kalau dia tidak lahir baru ya otomatis tidak akan selamat begitu loh. Jadi dia tidak akan mencobai Tuhan gitu ya. Nah, saya yakin ya. Saya yakin kalau orang lahir baru, dosa musuh besar apa? Di dalam urusan keselamatan, sekali lagi bukan moralitas ya, tetapi keselamatan. Tuhan pasti akan kasih kesempatan, meskipun sesingkat mungkin, tetapi untuk dia terima Kristus. Contohnya siapa? Tahu nggak? Orang lahir baru, yang disalib. Tumbuh. Betul. Disalib samping Tuhan Yesus. Sesingkat mungkin. Itu tidak ada yang bisa membantah penjahat itu masuk neraka. Tidak ada orang yang bisa membantah. Pasti dia selamat. Kenapa? Yesus sendiri yang ngomong. Udah itu tidak bisa diragukan lagi. Tetapi kita semua tahu prosesnya bagaimana. Begitu. Nah, itu penghiburan kita. Orang yang lahir baru, orang pilihan, sebagaimanapun, Tuhan pasti akan berikan dia kesempatan entah itu sesingkat mungkin untuk dia terima Kristus. Itu kasih Tuhan pada orang yang dipilihnya. Dia perhatikan, mau sesingkat mungkin tapi pasti dikasih. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, oke, udah. Ya, yang lain ada pertanyaan? Oke, nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa. Saya minta Pak Jin doa ya, sekalian buat yang hari ini ulang tahun ada di sini nggak? Cilina, happy birthday Cilina. Ada Cilina ulang tahun. Ada kan? Nyanyi dulu. Nyanyi, Pak Jin pimpin nyanyi. Atau Cilina yang nyanyi, kita yang dengar. Boleh. Saya sih oke aja. Silakan Pak Jim, silakan. Yuk kita berdoa ya. Kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami, khususnya ketika kami boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bentuk kami, bimbing kami, tuntun dan pimpin kami ketika kami boleh terus beriman dan mengandalkan hanya kepada Tuhan, dan juga bantu kami di dalam setiap tingkah laku kehidupan kami, pemikiran, perbuatan, bahkan perkataan kami, sehingga kami boleh mencerminkan kami adalah anak-anak Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh menolong, memberkati setiap diri kami, pribadi lepas pribadi, teman-teman kami, dan juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk pada malam hari ini. Tuhan berkati, khususnya Tuhan yang boleh memberikan hari yang istimewa bagi saudara kekasih kami, yaitu Cilinawati. Kami bersyukur, berterima kasih 1 tahun, 1 usia Tuhan boleh tambahkan di dalam kehidupan dia. Biarlah Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih dan anugerah Tuhan, kekuatan, kesehatan yang terbaik, khususnya di dalam boleh menjalankan setiap keseharian dan juga bertugas sebagai tenaga medis. Tuhan yang kiranya boleh memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk
Pak Sony yang harus bekerja jauh dari keluarga, Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap mereka. Kami serahkan juga untuk anak-anak dengan segala tugas tanggung jawab, bahkan studi yang mereka tempuh, Tuhan yang kiranya boleh memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa bersyukur untuk malam hari ini, biarlah kami boleh terus menyatakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Happy birthday Cilina. Nggak jadi nyanyi. Thank you Pak Bayu. Oke, ini gimana ya? Oke, silakan. PA selesai. Kalau mau ada pertanyaan bisa dilanjut di WA grup. Oke, thank you semua. Selamat beristirahat. Ada yang masih mau ngobrol? Oke, thank you Pak Bayu. Selamat malam. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Oke ya.